Salam Sang Raja. Bab 15. Obatnya. Untuk prajurit yang terluka parah yang tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, ada cara bagi mereka untuk ditidurkan, dengan menggunakan palu kecil namun mematikan untuk memakukan jarum ke titik lemah di bagian belakang kepala mereka. Mereka akan terbunuh seketika tanpa mengalami rasa sakit. Untuk cedera seperti PERS, etanasia akan dilakukan. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa PERS adalah salah satu orang terkuat di Chambord, fakta bahwa ia telah menghancurkan 2 tangga pengepungan selama pertempuran, dan saran dari komandan kedua Brook, ia belum ditidurkan. Bagaimana keadaannya? Fei bertanya kepada dokter, berharap mendapat kabar baik. Maaf, Yang Mulia, kami mencoba yang terbaik, tetapi organ dalamnya terkejut dan hampir robek. Bahkan para imam kelas atas dari gereja suci tidak bisa berbuat apa-apa. Pendeta, kata ini menarik perhatian Fei. Tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertanya tentang itu. Fei harus menemukan solusi untuk masalah ini. 2 dokter lain datang dan membungkuk ke Fei. Satu memegang nampan kayu. Palu kecil dan jarum yang tampak aneh ditempatkan di atas nampan. Itu adalah alat untuk etanasia. PERS adalah orang terakhir yang terluka parah di fasilitas itu. Meskipun dia pingsan, semua orang bisa melihat bahwa tubuhnya masih mengalami banyak rasa sakit. Luka-luka ini mungkin tidak dapat membunuhnya segera. Tetapi darah dari luka dan mulutnya mengalir seperti air yang mengalir keluar dari botol. Seorang dokter yang tampak lebih tua mengangkat PERS dari tanah. Dokter lain meletakkan paku di belakang kepala PERS dan mengangkat palu dengan tangan lainnya. Tanda hubung. Tunggu. Fei harus menghentikan tindakan para dokter. Dia tidak bisa membiarkan seorang pejuang sejati mati seperti ini. Pejuang sejati pantas mati di medan perang. Kematian seperti ini akan membuat malu orang seperti PERS. Selain itu, Fei tidak ingin membiarkan PERS mati. Tapi, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Fei harus berpikir cepat. Pada saat ini, seolah-olah PERS merasakan ketegangan di ruangan itu. Dia bangun. Dia melihat Raja Alexander berdiri di depannya. Juga para dokter. Akhirnya, matanya akhirnya fokus ke palu. Senyum bersinar di wajahnya. Apakah giliranku sekarang? Lanjutkan. PERS tidak mengatakan apapun kepada Fei. Dia pingsan sebelum Fei mengejutkan semua orang. Jadi dia tidak tahu bahwa raja yang terbelakang sekarang secara resmi menjadi pahlawan Chambord. Dokter mengangkat palu itu lagi. Tunggu. Fei menghentikannya lagi. Dia melihat ke bawah pada PERS yang memudar keluar dari kesadaran. Dan kemudian sebuah ide muncul di benaknya. PERS, aku tahu bagaimana menyelamatkanmu. Tetapi kamu mungkin harus menanggung 1 ton rasa sakit. Katanya, kamu, Raja Alexander, ini, lelucon ini, lucu. Jika kamu benar-benar peduli pada prajuritmu, maka tolong sisakan roti untukku, puteriku yang malang lus. Meskipun PERS tidak sepenuhnya sadar, dia tidak mempercayai raja sedikit pun di depannya. Mempercayai kata-kata seorang idiot. Apakah kamu pikir aku juga idiot? Hanya ketika dia berbicara tentang putrinya barulah Fei melihat kekhawatiran pada pria yang bahkan tidak takut pada pedang musuh. Apa? Kamu takut sakit? Fei menurunkan tubuhnya dan mengejek PERS. Dia sengaja melakukannya. Itu bekerja seperti pesona. PERS mudah terpengaruh oleh itu. Pria pemarah itu sangat marah. Seperti seekor singa yang pasangannya telah diambil, PERS berjuang untuk duduk. Menyebabkan semua lukanya berdarah sekali lagi. Aku takut sakit. Fei takut. Pria ini benar-benar memiliki rasa bangga yang kuat. Fei tidak ingin terlalu menyebalkan PERS atau dia benar-benar akan mati karena pendarahan. Bertahanlah jika kamu tidak takut dengan rasa sakit. Lakukan untuk putrimu. Dia mengatakan itu pada PERS sebelum dia meninggalkan fasilitas penyembuhan. Tepat ketika dia berjalan keluar dari fasilitas, Brook telah tiba bersama Angela dan Emma. Pipi Angela dan Emma benar-benar merah. Mereka menatap Fei ketika mereka melihatnya. Mereka masih tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Yang Mulia, PERS.
Brooke bertanya dengan harapan. Mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Faye tidak terlalu yakin tentang idenya. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika aku beruntung, Percy tidak akan mati. Hebat. Jawaban Faye berada di luar dugaan Brooke. Sebagai komandan penjaga raja, Brooke telah melihat banyak kematian dan cedera. Dia tahu persis seberapa parah cedera Percy, kematian hampir dijamin. Dia hanya meminta raja karena putus asa. Tetapi dia tidak berharap raja benar-benar sembuh. Oh Brooke, satu hal lagi. Mengapa fasilitas penyembuhan begitu buruk? Tidakkah kita memiliki tempat yang lebih baik bagi pejuang kita untuk tinggal? Faye sangat tidak puas dengan apa yang disebut fasilitas penyembuhan ini. Pertanyaan ini membuat Brooke terperangah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Emma menghela napas dalam-dalam di belakang Brooke. Setelah mendengar pertanyaan Faye, dia tidak menahan sama sekali. Dia berkata dengan sarkastik. Ini bukan semua yang kamu lakukan. Jika bukan karena keagungan kamu mendengarkan kata-kata Gil dan menjual semua barang berharga di fasilitas penyembuhan untuk bersenang-senang. Mengusir semua dokter dan bahkan melepas semua jendela. Fasilitas penyembuhan tidak akan terlihat seperti ini. Faye tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar idiot dan bodoh saat itu. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Apakah ada tempat lain yang lebih besar yang lebih cocok untuk menjaga semua prajurit yang terluka? Faye bertanya kepada Brooke tanpa mengatakan apapun kepada Emma. Gereja di Chambord, serta rumah besar Menteri Kepala Barzel cocok, tapi... Brooke ragu-ragu sambil terus berbicara. Tapi apa? Faye penasaran. Brooke tidak menanggapi pertanyaan itu. Dua tempat yang disebutkan Paman Brooke memiliki ruang yang cukup untuk para prajurit ini. Tetapi Alexander, kamu tidak bisa memindahkan mereka ke sana. Angela, yang sebelumnya diam menjelaskan dengan sabar. Para imam meninggalkan kastil Chambord dan gereja dikunci. Kami tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya. Atau kami akan dihukum berat oleh gereja suci. Tidak ada kerajaan di benua Azeroth ini yang berani menentang aturan dan perintah gereja suci. Rumah Kepala Menteri Barzel tidak nyaman saat ini. Penjelasannya cukup kabur. Faye masih belum sepenuhnya memahami segalanya. Meskipun ia mewarisi kenangan Alexander sebelumnya, pemahamannya tentang dunia ini masih minim. Dia melihat bahwa Angela sangat serius dan ingin sedikit menggodanya. Apakah gereja suci sekuat itu? Bahkan seorang raja pun tidak bisa memerintahkannya. Emma yang berambut pirang mulai menolak Faye lagi. Ketika para imam di kastil pergi, bahkan musuh yang mengelilingi kastil kami tidak berani menghentikan mereka. Mereka harus membiarkan mereka dengan hormat. Apa pendapat kamu tentang kekuatan gereja suci sekarang? Bahkan kekaisaran tingkat 9 yang paling kuat pun tidak berani melawan gereja suci dengan terang-terangan. Faye tertawa gugup dan tidak menekankan pertanyaan itu lagi. Pengetahuannya tentang benua itu terlalu sedikit. Jika dia terus mengajukan pertanyaan bodoh, yang lain mungkin akan curiga padanya. Dia dengan cepat mengalihkan perhatian 3 orang dari subjek itu. Baiklah, apakah ada tempat lain selain dari gereja dan rumah Kepala Menteri Barzel? Brooke menggelengkan kepalanya. Angela dan Emma melakukan hal yang sama. Mereka juga tidak punya ide bagus. Setelah melihat ini, Faye menggosok dagunya. Dia sedang mempertimbangkan rumah besar Barzel. Putra Barzel, Gil, telah mencoba membunuhku. Jika dia seperti itu, ayahnya mungkin bukan seseorang yang cerdas juga. Memaksa orang-orang semacam ini untuk berbagi harta mereka dengan menggunakan otoritasnya karena raja tidak akan membuat Faye merasa bersalah. Saat ini, aku tahu tempat lain. Emma berteriak tiba-tiba. Tempat yang mana? Faye, Angela dan Brooke semua terkejut. Bersambung.